Bismillahirrahmanirrahim. Dari jam berapa Ibu duduk di sini? Jam 7, jam 6, Masya Allah. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang, rezeki yang berkah, suami yang sayang, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kelak kita semua husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menganjurkan kita untuk selalu dekat dengan Allah, selalu takut kepada Allah. Beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Apa artinya bertakwalah kepada Allah di mana saja? Di masjid, di rumah, di kantor, bersama siapapun dan kapanpun, maka beliau mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Jika melakukan dosa, ikuti dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa kita insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setia sampai akhir usia kita insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini tentang revolusi iman. Pertanyaan saya, apa arti iman ya Bu? Iman percaya, ada lagi? Iman itu artinya membenarkan, percaya, yakin. Itu iman. Secara etimologi, secara bahasa, iman itu percaya atau yakin atau membenarkan. Secara istilah atau secara terminologi, iman itu artinya mengucapkan di lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup enggak? Enggak cukup. Diucapkan di lisan, dibenarkan di hati. Hatinya membenarkan bahwa dia bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Cukup enggak? Tidak cukup, kecuali membuktikan dengan perbuatannya. Jadi iman secara istilah, iman secara terminologi itu tiga. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan di hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu definisi iman, arti iman. Lantas bagaimana kalau lisannya mengucapkan syahadat tetapi hatinya tidak membenarkan? Maka ketika dia mengucapkan syahadat hatinya tidak membenarkan, maka disebut dengan munafik. Munafik ada dua. Ada munafik keyakinan, ada munafik perbuatan. Kalau lisannya mengucapkan syahadat tetapi hatinya sebenarnya tidak beriman, namanya munafik keyakinan. Dan kata Allah, orang-orang munafik keyakinan tempatnya di neraka yang paling bawah. Na'udzubillah. Apa kata Allah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Jadi keraknya neraka didiami oleh orang munafik, baru setelah itu orang kafir. Kenapa? Kalau orang kafir Bu, warnanya jelas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jihad dengan orang kafir Quraisy, dengan orang Yahudi, jihad jelas. Tapi kalau orang munafik dia mengucapkan syahadat, sementara hatinya benci dengan Allah, benci dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan berusaha membunuh beliau. Maka para sahabat berkata, apa ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini orang munafik bunuh saja, karena mereka diam-diam ingin membunuhmu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan. Kenapa? Karena kalau kita perangi, kalau kita bunuh, apa kata orang kafir? Tuh yang ngucapin syahadat saja dibunuh, kan begitu. Padahal mereka pura-pura Islam, ngucapin syahadat agar mereka selamat begitu. Mengapa? Karena orang-orang munafik itu, mohon maaf, tipe-tipe yang tidak enakan, nggak enakan orangnya.
Di Mekah ada orang munafik gak? Di Mekah gak ada orang munafik. Mereka ketika benci dengan Rasulullah mereka membuli, kemudian disiksa pengikutnya. Jelas kalau orang Mekah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, nah pemimpin desa sana menyambutnya. Jadi kalau orang sana nggak mengikuti yang disampaikan Rasulullah, mereka ndak enak. Akhirnya apa? Pura-pura Islam. Lisannya mengucapkan syahadat tetapi hatinya menyimpan kekafiran. Kalau menyikapi orang munafik lebih susah ketimbang menyikapi orang kafir. Orang kafir jihad selesai gitu kan. Sebagaimana kita perhatikan orang Palestina dengan orang Israel, hantam syahid mereka. Tapi kalau berhubungan sama orang munafik, kita mau perangi dia mengucapkan syahadat. Sementara tidak diperangi, hatinya membenci Allah, membenci Islam, membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan membenci Al-Quran. Nah itu yang disebut dengan munafik keyakinan. Ada yang kedua namanya munafik perbuatan. Jadi munafik ada dua macam. Pertama munafik keyakinan, yang kedua munafik perbuatan. Diingat ya Bu, yang keluar dari koridor Islam namanya munafik keyakinan yang tempatnya di neraka yang paling bawah. Kalau munafik perbuatan bagaimana? Oh kalau munafik perbuatan, perbuatannya saja seperti orang munafik. Tapi dia sebetulnya orang Islam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ciri-ciri orang munafik ada 3. Ibu ingatkan hadis ini? Apa yang pertama? Betul, yang pertama jika bicara dusta. Bohong Bu, suka bohong nggak? Jangan-jangan sering. Tolong diminimalisir bohongnya. Diganti dengan tauriyah. Apa tauriyah? Diplomasi. Contoh tauriyah. Ketika kita bilang sama anak kita, nak, kalau ada teman bunda datang gitu, bilang ya bunda tidak ada di kamar. Itu tauriyah. Kenapa? Oh bunda, tante maaf bunda tidak ada di kamar karena bundanya ada di dapur. Itu tauriyah dibolehkan. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya dari mana, beliau menjawabnya dari air. Musuh menganggap dari air itu dari sumur atau dari sungai, padahal yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mani, air mani. Semua manusia kan diciptakan dari air mani, itu namanya tauriyah. Ibu minimalisir bohong, biar nggak mengikuti sifatnya orang munafik. Tetangga atau teman datang kita hafal, ya pasti dia mau minjem duit nih ya. Kalau di Jakarta ada yang begitu Bu, di sini kan nggak ada ya, insya Allah. Dia datang nih, ternyata benar. Bu, mohon maaf ada rezeki nggak? Saya bisa minjem nggak? Kita tahu dia biasa minjem tapi nggak biasa bayar. Ada kan yang gitu hobi banget minjemnya tapi nggak mau bayar. Nah, kita tahu nih dia pasti mau minjem. Kita bilangnya apa? Kalau kita bilang ya nggak ada duit, saya nggak punya duit, bohong. Terus bagaimana? Ya Mbak datangnya sekarang, minjemin buat Mbak nggak ada, minjemin buat Mbak nggak ada uangnya. Tapi buat beli mobil ada, buat beli rumah ada. Itu nggak bohong, itu namanya tauriyah. Jadi kalau bohong nggak boleh Ibu. Sama suami juga sama. Suami kita kok suka bohong ya Bu. Kalau bohongnya bohong untuk menjaga rumah tangga sakinah boleh. Suami bohong ke istri, istri bohong ke suami boleh. Ibu misalnya dibelikan pakaian sama suami, kita nggak suka-suka banget sama baju itu, ya Allah warnanya astagfirullah, modelnya lobangnya nggak jelas di mana-mana misalnya. Terus dia nanya, Bunda seneng nggak sama hadiah dari ayah? Ih seneng banget.
kita pakai terus biar cepat rusak. Boleh, boleh. Suami kita sering bohong kan sama kita. Ayah, masakan bunda enak gak? Ya Allah, enak banget sih bunda, bumbunya apaan aja sih bunda, ya Allah. Pas bundanya nggak ada, boleh nggak? Boleh. Karena tujuannya agar menambah sakinah. Tapi kalau sama orang lain usahakan tidak berbohong, diganti dengan diplomasi. Jadi ciri-ciri yang pertama, jika bicara dia berdusta. Yang kedua apa? Yang kedua, jika dikasih amanah dia berkhianat. Suka gini, mohon maaf, ibu-ibu suka gini. Saya curhat sama mbak doang ya, jangan cerita-cerita, beres. Beres, aman. Kalau sama saya sih aman. Itu orang baru keluar dari pintu kita, kita udah cerita, tahu nggak? Ya Allah, kita berkhianat ibu. Kenapa? Dia menitipkan rahasianya kepada kita, dijaga. Dijaga. Sama ketika suami menitipkan diri kita, keluarga kita kepada kita, jangan pernah berkhianat dengan pasangan. Kadang-kadang fisiknya di rumah, tetapi fotonya, suaranya keluar rumah. Ini di era fitnah begini nih, Masya Allah, ibu-ibu banyak yang mengganti huruf S jadi huruf C. Terima kasih jadi Maaci. Kalau sama suami pahala tuh ngomong gitu. Ibu mau cadel, mau pelok, mau gak jelas ngomongnya. Kalau sama suami pahala semua. Kalau sama suami orang nggak boleh. Ya. Ibu terima kasih, cama-cama. Nggak boleh. Kenapa? Kan amanah, kita harus menjaga kehormatan. Kadang-kadang mohon maaf, badan di rumah, foto kita kirim ke mantan, nggak boleh. Badan di rumah tapi chattingan dengan lawan jenis yang bukan mahram, mengungkapkan kalimat-kalimat yang menimbulkan VMG. Apa VMG? Virus merah jambu. Ada lope-lope, nggak boleh. Ngirim stiker bibir mangap, bibir mingkem, nggak boleh. Bolehnya sama siapa? Sama suami. Memang enak ya dibuat oleh setan, chattingan sama lawan jenis yang bikin dosa, enak, awet. Ngobrol sama yang bukan mahram, awet. Kalau ngobrol sama suami bawaannya mau berantem terus. Kenapa? Karena halal. Baru sebentar udah panas tinggi gitu ya. Mau ngaji saja, bayangkan ibu-ibu mau ngaji sudah cium tangan suami belum? Alhamdulillah. Oh belum? Oh udah wudhu. Jadi kalau mau ngaji, mau keluar, ibu ambil tangan suami. Suami dimanapun cari, ayah berangkat dulu ya, gitu. Jangan ayah sini ya, sini. Kenapa mau cium tangannya, ya Allah. Kita yang nyamperin suami, terus cium tangannya. Nggak usah main gagah-gagahan karena kita mau ngaji ya, jangan. Bunda mau ngaji, ayah mau ke kantor, bunda dulu yang ngaji, akhirat gitu. Ayah dunia, akhirat dulu, enggak begitu. Mencari redha suami nomor 1. Apalagi surga kita di suami. Yang suaminya tidak ada, bagaimana ke abangnya, ke adik-adiknya, ke keluarga suami, ke anak-anak dan seterusnya. Jangan berkhianat, itu nomor 2. Apa yang ketiga? Ciri-ciri orang munafik yang ketiga adalah selalu
mengkhianati janji, ingkar dengan janjinya. Oke ya, kita ketemu ya di halte jam 10, datang jam 11. Ayah, nanti kalau ayah ulang tahun aku servis deh, ternyata pas ulang tahun berantem. Kita sama anak suka janji, suka orang munafik itu kalau berjanji dikhianati sama dia. Dan itu menganggapnya biasa, seperti makan kacang goreng, nanti berkhianat lagi, lupa lagi dengan janji. Itu ciri-ciri orang munafik. Berdosa enggak? Dosa, karena kita mengikuti jejak orang munafik. Nah, tema kita hari ini tentang revolusi iman. Jadi sifat munafik kita jauhkan. Nanti ibu tolong buka surat Fatir, surat ke-32 surat 35 ayat 32. Di surat itu kalau ada yang bisa bacakan artinya lebih bagus lagi ya, agar yang di belakang bisa terdengar. Ada? Surat Fatir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Ayatnya indah ibu. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Apa artinya? Kemudian Al-Quran ini kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih. Ibu duduk di sini dipilih sama Allah. Bisa nutup aurat, berpenampilan menarik dipilih sama Allah. Kita jadi turis turunan Islam dipilih juga sama Allah. Nanti ada Mbak Enji itu kan mu'alaf ya, mu'alaf pun dipilih sama Allah. Itu kalimat tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Ketika Al-Quran itu dititipkan kepada kita, Al-Quran diwariskan kepada kita, maka kata Allah, manusia umat Islam itu ada 3 kelas. Kita kelas berapa nih kira-kira? Nah, yang pertama kelas 1, faminhum zalimul linnafsih. Kelompok nomor 1 adalah kelompok orang-orang yang menzolimi diri sendiri. Apa arti zalim? Zalim artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Waktunya sholat tidak sholat, waktunya puasa tidak puasa. Seharusnya menutup aurat dia tidak menutup aurat. Harusnya setia dengan pasangan dia berkhianat. Harusnya anak-anak dibimbing, dirangkul, dicium, ini dibully, dicaci maki sehingga anak tidak nyaman di rumahnya sendiri. Itu namanya zalim. Apa zalim? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka ini kelompok nomor 1. Kalau seandainya kita di level itu, naikkan ke level nomor 2. Kenapa? Ini di nerakanya lama. Ibu, orang yang tidak sholat itu ditempatkan di neraka sakor. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita tidak sholat, cepat dirangkul, cepat dibimbing agar mereka sholat. Kenapa? Pengen kan masuk surga bersama keluarga. Cerewet sedikit nggak apa-apa, sama suami cerewet, sama anak-anak cerewet. Kenapa? Karena kita pengen banget masuk surga bersama mereka semua. Ibu, kita makan di restoran bareng-bareng kan sama anak suami. Liburan kita bareng-bareng. Masa ke surga kita nggak ajak? Kasihan mereka. Kita menikmati surga sendirian, sementara na'udzubillah kalau pasangan sama anak-anak tidak di surga bersama kita. Atau sebaliknya, pasangan kita di surga, kita tidak di surga. Menyedihkan. Padahal surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Bayangkan, surga itu luasnya seluas langit dan bumi, terus gak ada kita. Menyedihkan sekali. Dan dalam rumah tangga itu ada yang suaminya soleh, istrinya tolehah ya. Suami rajin ke masjid, suami lagi ke masjid, istri lagi ngerumpi. Tahu nggak ya Allah. Di Jakarta ada yang begitu tuh. Di sini nggak ada.
Ada yang dibalik, Bu. Istrinya solehah, suaminya toleh. Yang ngaji istrinya, yang solehah istrinya, yang sholat istrinya, suaminya masih seneng sama dosa. Itu jangan ditinggal, digenggam tangannya, dituntun bareng-bareng. Anak pun demikian. Ini kan kita yang hadir di sini nih wajahnya bermasalah semuanya. Semuanya coba bayangkan. Dari duduknya aja udah bermasalah, kaki kanan diganti, kaki kiri diganti. Oh, faktor umur ya. Itu baru kaki bermasalah, belum lutut, belum pinggang, belum mata ya. Baru diri kita sudah bermasalah, apalagi pulang ke rumah tambah banyak masalah kita. Maka jangan menjadi golongan nomor 1. Kita harus ada revolusi, naik ke kelas 2. Kelas 2 bagaimana? Kata Allah, kelas 2 itu wa minhum muqtasid. Kelas 2 itu pertengahan, 50-50. Bahasa paling enaknya STMJ. Salatnya terus, maksiatnya tetap jalan. Khawatir kita orang di kelas 2. Khawatir, Bu. Kita kenapa? Oh, kalau lagi solehah, Masya Allah, tahajudnya rajinnya luar biasa, sedekahnya keren banget, sama suami nurut banget. Itu lagi soleh, lagi naik tuh imannya. Ketika imannya turun, sholatnya ditunda. Minta maaf ya Allah, maklumin deh sekali-kali ya Allah, nggak duha dulu. Pernah kan, Bu? Sekali-kali nggak qobliyah ba'diyah, Allah juga tahu kita capek. Ya untuk hari ini nggak sedekah dulu kali ya, Allah tahulah kebutuhan lagi banyak banget. Nah itu kalau lagi tolehah, itu iman turun, itu minta pemakluman dari Allah banyak. Sekali-kali nonton drakor, enak, menikmati pemandangan cowok-cowok keren gitu. Habis ngeliat suami hidungnya pada tawaduk semua. Kalau orang Korea kan hidungnya takabur, sekali-kali bahagia kalau ngeliat mereka tuh. Ya Allah, mata kita, Bu, kadang-kadang diajak pahala, kadang-kadang diajak dosa. Ada cogan, kita nikmati, Masya Allah, ciptaan Allah indah banget. Cogan, cowok ganteng. Joker lagi berdiri, kita liatin. Joker jomblo keren. Kita liatin. Ya Bu ya, brownies lewat, berondong manis. Itu mata kita seneng banget, ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Betul sih lisan kita mengucapkan Masya Allah, tapi lagi dosa. Kalau istighfar langsung nunduk, Bu. Masya Allah ganteng banget, langsung nunduk. Ini astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pernah kan? Gitu. Mata dosa, lisan berdosa. Perempuan itu kan kalau nggak ngemil, ngemol, ngomel. Dah. Iseng dia ngemil. Akhir pekan capek ngemol. Udah capek banget ngomel, nggak berhenti-berhenti. Ya Allah. Dosa di lisan. Kalau lagi bersyukur, iman lagi naik, ini beda, Bu. Kalau iman lagi naik, itu kan syukurnya ada di sini. Dalam kondisi apapun dia bisa, Bu, nggak marah bisa. Anak ngeberantakin rumah, alhamdulillah. Dia berantakin rumah, ya Allah, Masya Allah. Coba kalau dia ada di ICU, berbaring, nggak berdaya, kita sedihnya lebih lagi. Jadi kita, Bu, menikmati anak cucu main lompat-lompat, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Iman kita lagi naik. Iman lagi turun, anak cucu nginep, ya Allah dia nginep lagi. Ya lama nih, lama nih. Dia lompat sana, lompat sini, TV rusak, kipas angin rusak. Ya Allah, Oma bisa gila kalau begini. Tuh lagi turun.
ternyata iman itu naik turun, betul. Iman naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Makanya biar ada revolusi dari kelas 1 naik ke kelas 2. Bisa Bu? Insya Allah bisa. Kalau kelas 2 saja kita babak belur ya Bu, apalagi jika naik ke kelas 3. Apa kata Allah? Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ini yang paling keren Ibu. Ini revolusi di sini Bu. Jadi ketika kita di level nomor 2, naikin lagi ke nomor 3. Tapi jujur mohon maaf kelas 3 itu ngos-ngosan, capek banget. Kenapa? Karena kita harus istiqomah. Istiqomah itu berat, yang ringan istirahat. Rebahan, scroll TikTok gitu ya. Kita menyaksikan keberhasilan orang lain gitu. Terus dikomentarin deh, ya Allah dia baru nikah lagi, pantesan suaminya tajir banget. Dosa kan Bu? Kenapa? Karena ternyata kita harus menjaga kondisi iman kita agar dia baik-baik saja. Kalau dia sehat, larinya cepet Bu, gitu. Benar-benar bisa ada perubahan dalam diri. Kalau kitanya lemot, geraknya juga lemot. Kalau saya perhatikan nih jamaah Bani Umar nih, Masya Allah ya, semangatnya luar biasa. Itu benar-benar dorongannya untuk hadir di sini juga luar biasa. Dijaga jangan sampai keluar dari masjid digugurkan dengan dosa lisan. Kadang-kadang kalau habis pulang dari pengajian ada yang nanya gini, ngeliat Bu itu enggak? Iya, enggak matching banget ya baju sama jilbab ya. Nah, dosa lagi. Ya Bu. Dijaga nih keluar dari sini terus gitu Bu. Kenapa? Karena kita ingin menjaga keimanan kita. Kadang-kadang ada aja yang bikin kita ngah gitu ya Bu ya. Nah itu setan seneng tuh Bu, yang begitu tuh setan seneng. Kita jaga terus sampai ke rumah. Nanti suami akan bertanya, Bunda Masya Allah tambah solehah, cium tangan suami, nyerpis suami gitu ya. Bunda sejak ngaji, ya Allah, Masya Allah, besok ngaji lagi ya Bun, kan gitu. Coba kalau kita ngaji nggak ada perubahan, suami akan mengatakan, gak usah ngaji, tambah galak ngaji tuh. Gitu. Nggak diizinkan kita ngaji lagi. Dulu ibu tuh lembut banget, pas ngaji kenapa jadi galak begini gitu ya. Kan memprihatinkan. Maka ketika kita ingin di posisi iman kita naik, ada 3 yang harus kita perbaiki sama-sama. Mbak Anji udah datang belum? Nih, belum? Ibu lagi nungguin Mbak Anji ya? Tinggal bilang iya gitu. Kan kita lagi nungguin bareng-bareng memang gitu ya. Ada 3 yang harus kita perbaiki untuk di level nomor 3 ini. Apa yang pertama? Hubungan dengan Allah kita perbaiki sama-sama. Salatnya Ibu, mohon maaf, salat nomor 1 aja Bu. Kita babak belur banget ya Bu. Salatnya subuh yang dipikirin siang. Baru Allahu Akbar. Ntar siang masak apa ya? Allahu Akbar. Kayaknya di kulkas ada ayam, sami Allah liman hamidah. Pernah begitu Bu? Nah. Habis ruku, sujud, enaknya digoreng apa disemur ya? Allahu Akbar. Pas assalamualaikum keputusannya digoreng gitu. Kapan itu keputusan itu, kapan datangnya gitu? Waktu sholat. Artinya sholat kita luar biasa kan Bu gitu. Padahal harusnya kita perbaiki sama-sama sholatnya, tatap tempat sujud. Kadang-kadang kata setan, coba dia lihat ke kanan ada pintu Ka'bah, kita tengok ke kanan, sebelah kiri ada pintunya enggak ya gitu Bu.
terus aja dibuat begitu. Sholat di masjid, tiba-tiba perpaduan karpet warnanya bagus, terinspirasi, kayaknya bisa jadi baju seragam gitu Bu. Terus aja kita sholat di rumah, di masjid ya Bu ya. Kadang-kadang kita nggak bisa fokus, nggak bisa khusyuk. Saking khusyuknya malah lupa ini kedua apa ketiga. Ini gimana sholat kita? Luar biasa kan Bu. Kadang-kadang harusnya duduk kita berdiri, harusnya berdiri kita duduk, terus saja begitu. Subhana rabbiyal azim jadi subhana rabbiyal a'la, ketuker-tuker. Kalau lagi banyak pikiran, ibu jangan baca surat Al-Kafirun. Ayatnya sama tuh. Ibu nggak selesai ini kapan lakumnya ya gitu. Jadi harus fokus sholat itu. Itu cuma baru sholat ya Bu, hubungan dengan Allah kita kadang-kadang babak belur. Pengen curhat, pengen cerita sama Allah. Jadi gini, kalau kita lagi ngobrol sama Allah itu lewat sholat Ibu. Kalau pengen tahu Allah ngobrol sama kita itu Al-Quran. Kalau kita baca Quran itu Allah lagi ngobrol sama kita, Allah maunya apa sih dari kita. Makanya kalau kita lagi sholat itu bahasa gampangnya Bu gini, ya Allah lihat hamba nih ya Allah mau sholat, mau ngobrol ya Allah. Karena kita mau ngobrol maka ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apa sih takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu mengharamkan semua yang boleh. Makan boleh, minum boleh, tapi kalau sudah Allahu Akbar nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngomong kan gitu. Mulai akad kita transaksi kita dengan Allah. Pengen banget khusyuk, pengen banget fokus, diserang dari barisan setan pertama. Kapan dia nyerangnya? Pada saat mau wudhu ya Bu ya. Wudhu, terus nanti perut kita dikocok-kocok biar keluar angin. Apalagi yang sudah melahirkan atau udah umurnya 50, 60, 70 tuh Bu, udah mulai dugem, duduk gemeter. Nah, kalau udah mulai dugem tuh batalnya cepet tuh Bu. Sholat gitu ya, tambah dengan sholat sunnah, tambah dengan puasa sunnah. Sedekah Bu diperbanyak untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Terutama yang paling keren nih Bu sekarang tuh sedekah kepada orang yang sedang kelaparan, dan itu adalah saudara kita di Palestina. Di Palestina Bu, orang-orang Palestina itu berada di puncaknya iman tuh Bu. Iman paling tinggi adalah jihad fisabilillah. Itu paling tinggi Bu. Dan infak terbaik adalah kepada orang-orang yang sedang jihad fisabilillah. Allah memberikan sebuah pelajaran yang luar biasa dengan jihadnya Palestina dan Israel. Maka kalau kita bisa berempati membantu mereka itu luar biasa. Konsisten tiap bulan saya akan memberi sekian. Kenapa? Itu ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngebut dikit ya Bu. Yang kedua hubungan dengan manusia. Jadi kalau pertama hubungan dengan Allah, kedua hubungan dengan manusia. Ibu tengok kanan kiri, lihat yang ngajak kita ke pengajian siapa. Yang ngajak ke pengajian siapa, yang mengingatkan akhirat siapa. Udah nengok Bu? Kalau ada teman baik, ibu pegang tangannya, jangan dilepas. Kenapa? Dapat orang begini nih susah ibu. Kalau cari musuh gampang, cari teman susah. Jadi kalau ada teman yang mengingatkan kita kepada Allah dan hari kiamat, mengingatkan kita kepada akhirat, maka insya Allah dia teman yang sebenarnya. Diingat ya Bu, teman yang sebenarnya adalah teman yang mengajak kepada kebenaran, bukan yang membenarkan semua ucapan dan tindakan kita. Itu cluenya.
Kalau punya teman yang gini, benar Mbak, benar, setuju. Banyak yang begitu Bu. Tapi yang mengajak kepada kebenaran sedikit. Maka teman yang sebenarnya adalah teman yang mengajak kepada kebenaran, bukan yang membenarkan semua ucapan dan tindakan kita. Ini udah dikasih kode Ibu, alhamdulillah Mbak Enju udah datang ya. Mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia lebih baik lagi insya Allah, dan mudah-mudahan kita bisa memperbaiki iman kita keluar dari tempat ini. Demikian ibu-ibu solehah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Fathia yang sudah memberikan tausiah